Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Tempo semua, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kemarin tim Rembau bisa berbincang-bincang dengan Ibu Argi Asri Mustika MPD. Beliau merupakan dosen PLB Uninus. Keahlian beliau adalah pada kajian tunarungu, juga hambatan komunikasi dan interaksi ABK. Penelitian beliau tentang tunarungu telah dipublikasikan di jurnal internasional juga nasional. Yuk kita sama-sama simak bincang-bincangnya. Agar anak tunarungu bisa bicara dan berkomunikasi seperti anak lainnya yang mendengar. Sebagaimana sistem komunikasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa salah satu pilihan berbahasa pada anak tunarungu adalah berbicara verbal atau oral. Ini adalah cara di mana kalau anak tunarungu memilih berbahasa dengan verbal atau oral, maka komunitasnya akan semakin luas dan bisa berkomunikasi dengan anak mendengar lainnya. Ini mungkin pertimbangan dari orang tua atau anak untuk memilih sekolah yang bahasa pengantarnya adalah bahasa verbal atau oral. Pertimbangannya adalah supaya anak tunarungu komunitasnya tidak sempit, sehingga dia bisa berkomunikasi dengan anak mendengar lainnya dengan bahasa verbal atau oral, sehingga dia melakukan lips reading atau membaca gerak bibir. Jadi bagaimana caranya anak tunarungu supaya berkomunikasi dengan anak mendengar lainnya? Ya, belajarlah berbahasa verbal atau oral. Segitu dari saya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mengajarkan anak tunarungu untuk bicara atau komunikasi. Ini komunikasi dan bicara hal yang berbeda ya, tapi mungkin di sini maksudnya bicara verbal gitu ya. Bagaimana caranya anak tunarungu untuk bisa bicara, membaca, dan menulis? Akan lebih baik kalau berbarengan, karena anak tunarungu adalah insan visual. Sehingga ketika ingin mengajarkan bicara, membaca, dan menulis bisa dilakukan secara bersamaan. Bagaimana caranya? Contohnya, ketika ingin mengajarkan apa ini misalnya ya, buku misalnya, anggap saja ini buku ya, buku, lalu ditampilkan gambar bukunya atau dibawakan bukunya, lalu sekalian dituliskan bagaimana penulisannya. Jadi membaca, menulis, dan berbicara menjadi satu kesatuan. Tapi tidak semudah itu sebenarnya, karena rangkaian dari bagaimana cara berbicara, membaca, dan menulis pada anak tunarungu itu perlu program yang terstruktur dan tidak bisa disampaikan secara singkat seperti ini. Tapi intinya adalah anak tunarungu adalah insan visual yang dimana ketika akan mengajarkan kosakata baru harus disertai dengan harus disertai dengan media visualnya, yaitu gambar ataupun barang yang dimaksudnya tersebut dibawa gitu. Jadi bagaimana membaca dan menulisnya itu disampaikan dengan cara berbarengan, yaitu bagaimana cara mengucapkannya, bagaimana cara membacanya dan menuliskannya bergabung menjadi satu. Tapi kalau rangkaian programnya seperti apa, itu tidak cukup disampaikan hari ini. Mungkin kita bisa bertemu di lain harinya. Sekian dari saya, terima kasih.